Hai, welcome back di channel Taman Kebun Dalem. Saat ini saya lagi di Pasar Kramat Jati sebenarnya. Jadi kelihatan ya, ini lagi di Pasar Kramat Jati. Biasanya saya juga suka belanja di sini, belanja mingguan, belanja bulanan. Nah, kebetulan di Pasar Kramat Jati ini ada penjual tanaman namanya Mang Asep. Mang, assalamualaikum. Nah, Mang Asep tuh jualan tanaman ya, seperti di bawah tuh. Ini termasuk penjual tanaman kaki 5, tapi tanamannya bintang 5. Soalnya lumayan bagus-bagus dan nggak pasahan. Tanaman yang dijual itu bukan tanaman yang gampang ditemuin di penjual-penjual keliling gitu ya. Ini lumayan bagus-bagus tanamannya, mutas-mutas. Teman-teman kalau suka belanja di Pasar Kramat Jati, mampir di lapaknya Mang Asep, beli ya. Ya gitu Mang. Jadi saya juga suka sama tanaman dan antusias katakannya. Mang Asep suka tanaman juga. Tapi emang dari dulu jualannya tanaman. Iya, dari tahun. Kalau ngasih itu berapa minggu sekali? Obat yang kemarin itu 2 minggu sekali nggak Bang? Obat apa Mang? Oh. Jadi Mang Asep jualannya dari tahun 2011. Terus di Pasar Kramat Jati ini dari sebelum bulan puasa tahun ini jualan tanamannya cakep-cakep. Ini saya lupa nih namanya, Tapidopota tetrasperma. Ya, Tapidopota tetrasperma. Jadi salah satu tip Mang, penjual tuh harus tahu nama tanamannya. Jadi kalau ada pembeli yang nanya ini tanaman apa, tahu dan itu betul spesies ID-nya apa gitu. Jadi memang harus tahu, karena kadang ada penjual tanaman ketika ditanya dia bingung, dan kebetulan ini Mang Asep pengetahuan tentang tanamannya jempolan deh. Pokoknya tadi nanti kita tes ya. Gimana nih Mas? Enggak ada di channel Taman Kebun Dalem. Udah di YouTube aja. Iseng-iseng Pak. Enggak. Ya, tanamannya bagus-bagus dan nanti ada plan haul apa aja yang saya beli. Beberapa udah punya sih, tapi karena memang dananya terbatas, jadi mungkin ya kita lihat aja nanti ya. Mang Asep semoga jualannya lancar, banyak, berlimpah rezekinya, jualannya laris, manis, dagangannya. Soalnya cakep-cakep sih. Kita lihat nanti jualannya, tanamannya apa aja ya di selanjutnya. Makasih ya Mang Asep. Ini ada penjual tanaman di Pasar Kramat Jati, namanya Mang Asep tuh ya. Saya punya ada channel lah di YouTube, namanya Taman Kebun Dalem. Nah, kebetulan nih ada Mang Asep jualan kembang di Pasar Kramat Jati. Kembangnya sih cakep-cakep ya, kayak nursery ya Bang. Tanamannya bukan tanaman yang jadi tanamannya lumayan. Singgonium apa nih Mang? Tadinya mah induknya plaket ya. Oh, pink flag. Plaket yang cakep-cakep. Ya, ini berapa kayak gini? 25. Kalau ini tahu apa Bang Mang namanya? Albo. Tahu, berarti Mangnya pintar ya. Nah, penjual tuh harus tahu tanaman. Kalau ini? Itu Syngonium mango apa ya? Mango Allusion. Nah, pintar nih mamangnya nih. Soalnya biasanya ada penjual tanaman nggak tahu nama tanamannya. Itu yang bikin susah ini. Snow White. Snow White. Kalau ini apa Mang? Itu anakan Big Roy. Apa? Big Roy. Oh, Big Toy. Ini segini berapa? 25. 25. Ini tadi berapa juga nih? 35. Snow White 35. Kalau anakan Big Toy 25. Ini 25.
Ini salah satu pengen juga nih apa? Kalatea tisu. Kalatea tisu atau enggak bilangnya wet fusion. Wet fusion. Terus ada Vitonia juga nih. Cakep. Berapa Mang? 30. Terus ada Peperomia. Peperomia watermelon. Watermelon pintar Mang. Kalau ini apa namanya Mang? Peperomia juga. Peperomia. Telinga tikus. Hah? Telinga tikus. Oh, telinga tikus katanya. Nama itunya kapetata Mang. Apa? Kapetata. Kalau ini berapa nih Mang? Itu 45. Ini Singonio Peperomia apa? Sama aja sama yang itu. Ini 45. Emang ini ada kembangnya Pak? Ini berapa tadi Mang? 25. 25. Kalau ini Watermelon juga. Watermelon. bukan watermelon ini. Hah? Blimbing. Kata bentuknya beda sebenarnya sama yang ini Mang. Bentuknya beda sama yang ini. Kalau ini dia lebih bulat. Kalau ini dia ujung pada tangkainya itu dia membelah. Kalau ini kan dia membulat. Ada daklot juga. Daklot berapa Mang? 30. Daklot 30. Kembali. Buslemaxnya 75. Krisina biasanya saya maya buat makan. Begonianya berapa Mang? 35. Terus ada Gloriosum berapa? 60. Masanta. Dibilangnya Kalatea padahal Masanta ini. Berapa Mang? 45. 45. Parijata ini. Oh iya bener. Mangga pinter loh. ini Kalatea apa? Makoyana. Makoyana, betul, pinter. Mangga Bapak nih 75. Udah jadi ya? Iya. Itu yang KW satunya. Oh, KW1. Ini Jodia. apa? Jodia. Zodiak. Jodia. Oh, zodiak. Nyamuk ya. Oh, saya baru tahu nih namanya zodiak berapa segini? 25. Terus ini apa nih namanya? Kibling violet. Apa? Kibling. Kiji beling. Kibling sih buat obat juga. Oh, buat obat. Berapa segini? 25. Ada pandan juga. Pandan berapa? 15. 15. Terus ada nih ada apa namanya? Jetukul berapa? 30. Ada Adansoni. Berapa Mang Adansoninya? 30. Ini 60 sapi doposa. Sapi doposa Posa minifeta. Bukan. Sapi doposa. Kalau di Bogor itu monstera mini aja. Iya, monstera mini. 60 ya. Kalau ini nih, defennya berapa? Defennya 30. 30. Terus ini fonnya Defennya 40. 40. Nah, ini ada di pasar Kramat Jati. Tuh. Ya kan? Udah lama Mang jualan di sini? Dari sebelum puasa. Sebelum puasa tahun ini. Iya. Biasanya jualan di mana? Di pasar PPD. Pasar PPD. Kalau di sini ada apa? Di sini paling kebanyakannya Rabu sama Sabtu Minggu. Sabu sama Sabtu Minggu. Sabtu Minggu di sini juga. Oh. Nah, ini ada yang jualan kembang nih. Saya mau beli apa ya? Plan haulnya nanti setelah lihat-lihat tadi udah
Harganya begonia belum nih, begonia berapa? Ya, Begonia 25. Cakep-cakep ya. Ini Pepersumia Skanden. Ini berapa? 25. Ini termasuk penjual tanaman yang tanamannya tuh cukup representatif ya. Jadi kayak Nutseti, ada Bursemax Spratigata juga. Ada Tapidoposa, apa sih namanya, saya lupa ya. Selalu Monster Tamini Tapidoposa, lupa tuh namanya deh. Nanti ya ditulis di sini ya. Ini Vitonianya juga cakep sebenarnya nih. Ini Vitonia juga cakep. Ini Bapak Mang? 30. Ini dibilangnya nerve plant. Nah, kita lihat itu tadi ya tanaman-tanamannya. Saya mau beli apa ya? Nanti di akhir acara saya plan haulnya. Mang siapa namanya? Mang Asep, asal dari Bogor. Jualan di Pasar Kramajati sejak sebelum puasa. Tahun ini tahun 2022. Tapi alhamdulillah Mang jualannya ada rezekinya ya. Alhamdulillah. Mang Asep jualannya yang paling laku biasanya apa Mang? kebanyakan sih aglonema ya. Aglonema ya, biasanya karena memang ibu-ibu terutama cewek-cewek suka dengan aglonema yang warnanya pink, merah gitu kan. Kalau saya pribadi nggak terlalu suka sama warna yang pink, saya sukanya warna yang hitam-hitam kayak gini nih Mang. Saya suka nih warna gelap atau dark lot kayak gini. Ini saya suka warna-warna yang hitam gelap gitu. Apalagi selain aglonema Mang? Paling keladi. Oh, keladian, kaladium. Tapi kalau kaladium itu kadang suka mati gitu kan, karena dia tuh begitu tumbuh nanti lama-lama mati, nanti hidup lagi. Itu biasanya kalau keladi gitu. Emang tergantung dari cuaca juga sih ya. Ya, mungkin. Kalau alokasinya nggak ada ya? Alokasinya kebetulan tadi cuma bawa satu. Apa tuh alokasi apa? Orang. Oh ya. Kalau kemarin sih bawa dragon silvernya. Oh ya. Biasanya berapa kalau silver dragon? Kemarin kebetulan bawanya udah remaja, udah jual 125. Oh, di sini juga jualnya. Lakunya di sini juga di Pasar Kramajati. Jadi ini salah satu yang penjual tanaman. Terus jualannya pokoknya bintang 5, Nutseti bintang 5 deh nih. Jual alokasi Cuprea juga dan silver dragon ya. Karena itu juga jarang sih, maksudnya penjual tanaman tuh yang jual-jual tanaman gitu. Ini juga bagus nih. Saya ini udah punya sini, padahal bagus. Kalau kadang tahu nggak Mang, ada tanaman yang kayak dibilang sih Calicia Seven. Dia itu yang tanaman gantung tuh yang pink. Nanti kalau kita beli terus begitu itu kenapa tuh? Ya emang obat ya. Dipakein obat ya? Iya, dia paling warnanya tuh paling 90 hari. Oh tuh, itu ada sebenarnya scam modus. Iya. Dibilang bisa dibilang kayak penipuan juga. Iya. Sebenarnya sih kayak untuk menarik perhatian pembeli sebenarnya. Cuma begitu kita beli, kita bawa di rumah, berubah warnanya gitu kan. Itu juga kayak pink Kongo juga ya Mang, bener? Aku juga sama. Pink Kongo juga lama-lama berubah. Sama aja. Nah tuh, jadi scam modus untuk memberikan obat-obatnya apa namanya? Tahu nggak Mang? Nggak, kayaknya nggak tahu ya, soalnya setiap kalau orang beli mereknya diambil. Beli obatnya di mana? Nggak diperjualbelikan, sebenarnya nggak diperjualbelikan. Obatnya? Iya. Khusus petani, petani juga paling dalam 2 bulan atau 3 bulan cuma dapat jatahnya
Oh, udah di stok, udah di ya berarti udah dijatah ya petaninya itu bahwa dia dapat 1 botol katakanlah gitu. Itu juga nggak dari di Bogor, di Bandung mungkin. Ada yang agennya, ada yang maksudnya ada yang nyetot gitu. Ya, itu juga harus orang Bandung yang beli. Kalau orang Bogor langsung nggak dikasih. Oh, tuh itu info menarik nih dari Mang Asep tentang modus-modus scam tanaman pink. Ada juga yang sekarang tuh yang albo-albo gitu Mang, putih. Sama aja. Itu juga daklot, juga ada yang pink, ada yang putih. Itu juga dikasih obat ya Mang. Itu satu obatnya masih itu juga sama. Tuh, untuk teman-teman sekalian nih, hati-hati jangan beli tanaman yang albo-albo. Dibilangnya Fasigata padahal bukan ya. Makasih ya Mang infonya. Kapan-kapan beli lagi. Saya kalau ngomong tanaman tuh seneng Mang. Jadi emang ngomongin tanaman seneng. Makasih ya Mang Asep ya. Info-infonya. Kapan-kapan beli lagi kalau main ke sini. Semoga dagangannya lancar, sukses. Ini ngambilnya di mana sih Mang? Di Bogor. Di Bogor. Ngambil sendiri ke sana? Asli saya orang sana. Asli orang sana. Terus dibawa ke sininya setanaman-tanamannya. Iya. Pakai Tanjang beli naik bis. oh bawa ke Tanjang terus naik bis. Perjuangan seorang penjual tanaman bawa dari Bogor pakai keranjang terus naik bis. Nah, ini perjuangannya Mang Asep. Ya, jadi selalu giat, ulet, semoga sukses. Jualannya tanaman, ngambil di Bogor di petaninya langsung. Ya, kalau di petaninya langsung memang mungkin murah sih ya Mang. Karena kalau saya lihat di YouTube tetangga sebelah yang review tempat jualan di petaninya langsung mungkin ya goceng 10.000 gitu kan. Ya kalau dibawa ke Jakarta ya pasti ngambil untung ya kan. Jadi sangat wajar ketika harganya menjadi mungkin memang sedikit mahal, tetapi mungkin bagi kita ngapain susah-susah jauh-jauh ke Bogornya Mang? Bener nggak sih? Ngapain kita susah-susah jauh ke Bogor, ke petaninya langsung? Kita butuh tenaga, butuh transportasi, butuh duit, ya kan? Butuh waktu juga. Sedangkan kita bisa belanja di penjual-penjual kayak Mang Asep gitu ya, atau mungkin penjual keliling yang kita temukan gitu kan. Ini juga sangat membantu. Makasih ya Mang. Info-info kayak gini nih sebenarnya yang penting banget. Tanamannya Mang Asep tuh bagus-bagus. Jadi kalau kadang dibandingkan sama penjual tanaman langganan saya, Bang Ian di Pondok Gede, lebih bintang 5-an jualannya Mang Asep daripada di Bang Ian. Karena seperti tadi yang dilihat ya. Jadi memang sangat menarik nih untuk Mang Asep nih jualannya. Alokasi ya juga. Alokasi apa yang ditani sendiri Mang? Dragon Silver, Tengkorak, tani sendiri. Oh gitu. Aglonema banyak. Banyak kan sih Big Doy ya. Oh Big Toy. Nanamnya di lahan sendiri di depan rumah doang. Sama oh di depan rumah. Oh gitu. Halamannya luas tapi. Ya nggak seberapa luas sih, paling kan di belakang cuma ada kali 80 meter mah. 80 meter ada. Itu ditanemin tanaman semua, bibit-bibit gitu. Berarti selain beli di petaninya langsung, ini hasil dari tani. Itu inspirasi buat teman-teman semua bisa bertani. Suka dukanya bertani, lama nggak sih nanam satu bibit gitu biasanya? Cukup lama kayaknya kalau tanaman emang. Alokasi ya tuh dari pertama bonggolannya sampai kisaran ukuran daun 11 itu sekitar setahun. Tuh setahun bayangin. Jadi untuk dari bonggolan sampai daun setutup gelas ya itu setahun. Jadi memang banyak suka dukanya untuk tanaman, banyak perjuangannya. Jadi
tanaman itu tidak selalu dilihat indah, tetapi juga ada suka dukanya. Tidak selalu dilihat indah, tetapi ada perjuangannya, ada jungkir baliknya ya, Mang. Iya. Mang Asep punya istri, Punya anaknya berapa, Mang? anak 3. Penghasilan dari jualan tanaman aja. Kalau penghasilan aja dari tanaman aja sih. Cuman kadang-kadang kalau Senin, Selasa itu kerja. Oh, kerjanya di tanaman juga tapi Oh, kebun kakak. Saya kan kakak kebun sama Bogor. oh gitu. Berarti tetap berhubungan sama tanaman, Ya. tetapi bisa dibilang jualan tanaman nafkah utama ya, pencarian nafkah utama. Walaupun Mang Asep juga kerja di tempat lain, tetapi juga masih berkaitan dengan tanaman dan cukup ya, Mang. Alhamdulillah Mudah-mudahan lebih. sampai sekarang aja mau anak yang paling gede mau masuk SMA. Oh, mau masuk SMK, masih jualan tanaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak rezekinya, Mang. Amin. Alhamdulillah, tambah 1. Alhamdulillah, saya juga sudah sampai di rumah dengan selamat setelah saya tadi berbelanja keperluan mingguan dan keperluan bulanan di pasar Kramat Jati, pasar tradisionalnya, bukan pasar induk ya, karena ada 2, pasar induk Kramat Jati dan pasar tradisional Kramat Jati. Saya jadi tadi membeli keperluan di sana, dan sebenarnya sudah beberapa kali saya memang melihat ada beberapa penjual tanaman, ada 2, dan salah satunya adalah Mang Asep. Di Mang Asep saya sudah pernah membeli sirih merah atau sirih ornatum, karena sirih merah yang pertama saya dapatkan dari kakak, bibitnya itu mati. Kemudian untuk mendapatkan kembali akhirnya saya membeli, waktu itu kurang lebih harganya sekitar 20 atau 25 ribuan, saya lupa. Ada 2 tunas di sirih merah yang saya beli waktu itu dan sudah tumbuh baik di belakang sini, mungkin di atasnya. Nah, plan haul untuk saat ini setelah saya tadi melihat dari beberapa spesies tanaman yang ada di Mang Asep, tanaman apa yang saya beli yaitu sebenarnya ini sudah saya ingin beli, cuma karena memang untuk tanaman ini, untuk yang tidak varigata memang akan sangat sulit bagi saya pribadi ya. Tetapi karena tadi saya lihat, kemudian seperti cinta pada pandangan pertama. Jadi ketika saya tadi melihat dari koleksi tanaman yang dijual Mang Asep, saya langsung tertuju pada tanaman ini. Tanaman ini adalah ya seperti ini adalah tanamannya ya. Kita buka langsung yang dibeli tadi. Pasti teman-teman akan lihat tadi yang sudah saya lihatkan satu persatu dari koleksi yang ada di Mang Asep. Mungkin tebakan teman-teman juga benar. Jadi ini adalah Philodendron Burlemax varigata. Sebenarnya memang saya sudah ingin mencoba untuk memelihara dari Philodendron Burlemax varigata ini, cuma karena memang saya sudah memelihara dari Philodendron Burlemax yang biasa, yang reguler, yang hijau, tetapi struggling gitu, karena memang mungkin pencahayaan yang kurang, yang tidak cukup. Jadi Burlemax yang reguler tidak tumbuh dengan baik, tetapi saya tidak menahan diri untuk tidak membeli dari Philodendron Burlemax
yang ini karena memang variegatanya cantik ya, tumpah. Variegatanya cantik ini, kemudian ini juga, kemudian ada yang ini, ada 5 daun, ada yang ini juga, ini hampir half moon seperti ini, kemudian ini juga. Jadi memang variegatanya prominent, tajam, sangat cantik, dan harganya termasuk yang sangat murah untuk saat ini. Jadi mungkin jika dibandingkan setahun yang lalu di tahun 2021, maka untuk Philodendron Burlemax variegata sudah turun jauh dan sudah masuk mungkin dalam dana jajan budget terbatas saya, sudah masuk di dalam golongan atau kelas tanaman yang murah walaupun variegata dan sangat cantik. Jadi memang sangat rekomendasi banget untuk teman-teman yang ingin mencoba merawat dari Burlemax. Saya sudah melihat-lihatnya di Tokopedia dengan harga yang juga sangat murah, tetapi karena tadi saya melihat ini cantik banget gitu ya, ini ada half moonnya juga, jadi memang dan ini yang paling cantik menurut saya, variegatanya berwarna kuning, jadi saya tidak bisa menahan diri. Jadi ini adalah plan haul untuk beli tanaman di Mangasep. Mungkin ada catatan tersendiri bahwa apa yang kita lihat dari memelihara tanaman juga tidak seindah seperti kelihatannya, karena mungkin bagi pelakunya sendiri, pecinta tanaman, kita akan banyak sekali melakukan kerja keras, pengorbanan. Kita harus merawat tanaman, kemudian ada suka dukanya, ada tanaman yang mati, ada tanaman yang tidak tumbuh dengan baik, kemudian mungkin kita pernah ditipu juga. Jadi memang kerja keras, keuletan juga memang ada di belakang layar atau di belakang dari di sebalik daun yang indah seperti ini. Jadi ada usaha yang keras, ada keuletan. Begitu juga dengan mungkin pelajaran yang diambil dari Mang Asep. Beliau berjualan di pasar Kramat Jati tadi itu sejak sebelum puasa tahun 2022 ini. Sebelumnya sudah berjualan di pasar PPD, tetapi jauh sebelumnya beliau juga berjualan sudah lama. Kemudian bahwa perjuangan dari Mang Asep itu, beliau harus berangkat ke Jakarta langsung dari Bogor jam 2 pagi, kemudian sampai di pasar Kramat Jati seperti tadi itu subuh, hampir subuh, kemudian tengah hari jam 12, jam 1 beliau pulang kembali ke rumahnya di Bogor, kemudian akan kembali lagi esok. Tetapi ada beberapa hari ketika beliau mengatakan bahwa dia bekerja juga untuk beberapa tanaman, bukan tanaman, beberapa penjual tanaman yang juga melakukan untuk pengerjaan taman. Jadi beliau bekerja juga di sana selain berjualan. Beliau juga membibitkan bibit beberapa jenis spesies kemudian dijual, walaupun memang untuk pembibitan sangat lama ya, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tumbuh. Kemudian memang mungkin harganya juga terkadang sudah murah, kemudian beberapa pembeli akan menawarnya jauh lebih murah. Jadi itu adalah hal-hal yang sangat dibilang sangat menjadi halangan, mungkin gitu ya, menjadi kekurangan bagi seorang penjual. Tapi sekali lagi semangat bahwa Mang Asep juga menjual tanaman sudah sejak lama dan menjadi ladang nafkah, pencaharian nafkahnya untuk menghidupi 3 orang anak. Beliau berjualan di Jakarta sedangkan tinggal di Bogor, kemudian harus bangun pagi. Itu adalah salah satu mungkin contoh keuletan, kerja keras, usaha, pantang menyerah, pantang mundur, terus berusaha. Jadi mungkin sebaiknya kita juga bisa mengambil inspirasi dari beliau gitu ya. Jadi memang keindahan tanaman ada suka dukanya, ada keburukannya juga. Seperti yang tadi dibilang, ada scam, seperti mungkin Philodendron pink Kongo juga adalah hasil dari perlakuan khusus gitu ya, dengan memberikan obat-obat tertentu
ketika kita mau pulangnya, pink Kongo akan tetap berwarna pink, tetapi setelah Mang Asep mengatakan mungkin kira-kira 3 bulan atau 90 hari setelah itu, maka pink Kongo ataupun mungkin juga Calisea repens juga akan berubah kembali warna seperti semula. Jadi memang dibilang sebagai penipuan karena memang melakukan perlakuan istimewa untuk menarik pembeli, tetapi sebenarnya menurut saya hal yang sangat patut diperhatikan bahwa sebaiknya kita jangan membeli tanaman-tanaman yang menjadi scam gitu ya, menjadi modus atau menjadi modus-modus untuk penipuan, karena memang sebenarnya merugikan kepada diri kita sendiri. Seperti kita membeli Calisea repens, setelah 2-3 bulan warnanya akan menjadi hilang kembali seperti semula dan tidak cantik, tidak berwarna pink dan keputihan lagi. Untuk edisi kali ini terima kasih sudah menonton, dan jika teman-teman mungkin dimanapun teman berada, ketika mungkin ada penjual-penjual tanaman kaki lima, juga mungkin sebaiknya bisa membantu perekonomian mereka dengan membeli tanaman-tanaman mereka, karena dengan begitu kita juga ikut membantu, juga ikut berbagi kepada industri pertanaman hias di Indonesia. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk terus dukung channel Taman Kebun Dalem. Please like, comment, dan subscribe. Kita akan jumpa lagi, dan mungkin suatu saat juga saya akan membeli dari tanaman yang dijual Mang Asep lagi, karena saya juga sering sekali belanja di sana dan sering sekali sebenarnya melihat dari Mang Asep yang berjalan di sana. Sampai jumpa lagi ya dari channel Taman Kebun Dalem dan Philodendron Burslomax variegata. See you, bye bye.